Bagi orang yang punya kemampuan untuk memahami metode istinbat atau metode penggalian hukum para ulama, maka dia bisa menimbang, dia bisa mentarjih, menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar awam tentang dalil? Maka ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Mabit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Mabit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita sering menjumpai perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terbaru mungkin adalah perbedaan dalam menentukan awal Ramadan. Nah, lantas sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana memilih pendapat di antara ragam pendapat yang ada? Pertama, kita perlu memahami bahwa di dunia Islam, secara umum, umat Islam itu dibagi dalam dua kategori besar. Yang pertama, ada yang disebut dengan mujtahid. Mujtahid ini adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan aktivitas ijtihad, yakni aktivitas yang mencurahkan segenap kemampuan sampai batas maksimal untuk menggali hukum dari dalil-dalil syar'i, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka inilah para ulama kita, para mujtahid. Yang kedua, ada di antara kaum muslimin yang digolongkan dalam kategori sebagai seorang muqallid, yaitu orang-orang yang melakukan taklid atau mengambil salah satu pendapat di antara ragam pendapat yang ada. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita untuk mengambil salah satu pendapat di antara banyaknya pendapat para mujtahid? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa yang berbeda pendapat ini adalah antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain. Kalau perbedaan pendapat itu terjadi antara seorang mujtahid dengan seorang yang bukan mujtahid, maka ini bukan termasuk perbedaan pendapat yang dibenarkan. Jadi itu yang pertama, kita perlu memahami bahwa yang berbeda pendapat itu seharusnya adalah antar sesama mujtahid. Yang kedua, kita pastikan bahwa masing-masing pendapat itu didasarkan pada dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian bagaimana posisi sebagai seorang muqallid atau orang yang bertaklid? Bagaimana cara dia mengambil pendapat yang ada? Yang pertama, dia perlu melakukan kegiatan yang disebut tarjih, yaitu mencari pendapat yang lebih kuat untuk diamalkan. Kalau kita punya kemampuan untuk mentarjih dengan menimbang mana dalil yang lebih kuat dari yang lain, maka itulah yang kita amalkan. Mana pendapat yang lebih kuat untuk kita amalkan, maka itulah yang kita ambil. Bagi orang yang punya kemampuan untuk memahami metode istinbat atau metode penggalian hukum para ulama, maka dia bisa menimbang, dia bisa mentarjih, menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar awam tentang dalil? Maka ada dua faktor yang perlu dijadikan pertimbangan. Yang pertama, dia perlu melihat faktor a'lamiyah dari para mujtahid. Dia melihat faktor a'lamiyah. Yang dimaksud dengan faktor a'lamiyah adalah faktor pengetahuannya. Mana di antara mujtahid-mujtahid itu yang menurut kita pengetahuannya lebih unggul dibandingkan mujtahid yang lain. Yang kedua, kalau kita tidak mampu mengetahui faktor a'lamiyah, paling tidak kita bisa melihat faktor al-adalah daripada mujtahid-mujtahid yang ada. Faktor al-adalah itu adalah faktor keimanan dan ketakwaan para mujtahid itu. Mana di antara mereka yang lebih memiliki sifat
wara, ketakwaan lebih tinggi daripada yang lain, maka itulah pendapat yang diambil oleh orang-orang yang betul-betul awam tentang dalil. Nah, sahabat mabit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itulah sekelumit yang bisa kita lakukan sebagai seorang mukallid untuk mengambil pendapat mana di antara pendapat-pendapat yang ada untuk kita amalkan. Karena di satu sisi kita dituntut untuk mengamalkan syariat, sementara di sisi lain barangkali kita tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang mujtahid, maka kita bisa menjadi seorang mukallid, yakni orang yang bertaklid, mengambil pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada dari para mujtahid yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai tuntunan bagi kita secara sederhana sebagai seorang yang bertaklid kepada para ulama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.